Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Rahma Sarita Official. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Sarita, biasa dipanggil Cita. Salah satu mahasiswa dari IAIN Palopo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu mewawancarai salah satu guru yang ada di Rumah Quran Al-Mukminun. Di sana nanti kita akan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana beliau memberikan metode kepada muridnya dan sedikit ingin menceritakan bagaimana perjalanan dia selama mengajar di Rumah Quran tersebut. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bertemu sama narasumber yang ingin kita wawancarai. Nah, sebelum saya memulai pertanyaan yang ingin saya ajukan, alangkah baiknya saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, dan saya persilakan kepada Ustazah untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Upi, biasa dipanggil Ustazah Upi oleh anak-anak di sini. Itu saja, Ustazah. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu umur Ustazah berapa? Masya Allah. Oke, umur saya sampai saat ini ya, alhamdulillah 25 tahun. Masya Allah. Iya. Nah, ini panggilan kakak atau Ustazah? Boleh kakak, boleh Ustazah, tapi lebih baik kakak. Saya kira Ustazah. Kakak saja ya, karena kita terlalu jauh di umur. Untuk pertanyaan pertama, Iya. apa yang membuat kakak ingin mengajar mengaji, padahal kita ketahui bahwa banyak pekerjaan di luar sana yang mungkin bisa kakak kerjakan juga? Kalau ditanya apa yang menyebabkan saya mengajar mengaji, sebenarnya banyak pekerjaan. Kalau di luar memang saya mengajar juga di sekolah, dan ini sebenarnya memanfaatkan waktu luang saya untuk mengajar mengaji. Jadi kalau untuk motivasi, sebenarnya saya juga istilahnya ingin belajar lebih mengenai Al-Quran. Makanya sambil ngajar kita tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak, makanya sambil belajar kita juga sambil mengajar gitu. Motivasinya itu ingin berbagi ilmu kepada anak-anak, kemudian ingin melatih diri lagi untuk berhadapan langsung sama anak-anak seperti itu. Jawabannya sungguh luar biasa. Masya Allah. Berapa lama kakak mengajar sebagai guru mengaji, dan berapa tempat yang kakak tempati untuk mengajar mengaji? Oke, berapa lama? Mungkin dalam hitungan bulan, Kak. Iya, dalam hitungan bulan ya, sudah. Karena ini belum 1 tahun deh kayaknya. Oh, bisa dibilang terbilang masih awal. Baru. Iya, masih baru karena Rumah Quran ini juga baru. Jadi kita langsung dari, karena ini Rumah Quran yang kami adalah satu metode ummi juga. Jadi kita langsung istilahnya dari lembaga juga untuk mengajar. Kalau masalah berapa tempat ngaji yang kita ajarkan, hanya satu ini saja, fokusnya di sini. Tapi ada pekerjaan mengajar di di sekolah. Jadi harus di sekolah langsung ke tempat ngaji. Seperti itu. Iya. Bisa dibilang wanita tangguh. Masya Tidak Allah. ada kata lelah. Semoga selalu dimudahkan dan dikuatkan. Di tempat ini sendiri kan ada murid yang berbeda usia. Betul. Lantas dari usia berapa murid di sini sampai usia berapa? Dari umur berapa sampai umur berapa? Oh, iya. Kalau untuk murid sendiri itu kita menerima semua umur ya, mulai dari mereka mau belajar mengaji itu dari TK, dari umur 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun untuk TK, sampai umur 11 tahun ya, 10 sampai 11 tahun itu rentannya usia SD. Jadi kita khusus di SD, tidak untuk ke orang tua.
Oh, kalau orang tua itu beda lagi. Beda Karena lagi. ranahnya hanya untuk anak-anak. Iya iya. Selanjutnya metode mengajar bagaimana yang kakak berikan untuk murid yang ada di sini? Oke, baik. Kalau untuk metode sendiri itu kita betul-betul memang disarankan dari awal, dari sebelum terbentuknya ini kita sudah pakai metode yang namanya UMI. Jadi Metode UMI? UMI, iya. Namanya metode mengajinya itu UMI. Jadi UMI itu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Jadi metode tagline-nya itu mudah, menyenangkan, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Ulang-ulang. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Masya Jadi Allah. kenapa tagline-nya seperti itu? Mudah dalam artian anak-anak bisa mudah dalam membaca karena dia ini beda dari yang lain. Kalau kita di UMI itu dari jilid pra, jadi ke pengenalan huruf dulu, pengenalan huruf, kemudian nanti ada pembelajaran tentang tanda baca, fathah dan lain sebagainya. Lalu kita betul-betul di taktilnya anak-anak di Al-Quran. Jadi tahapannya ada, jadi kita sudah tahu. Jadi lebih mudah untuk anak-anak. Tidak langsung Al-Quran dikasih, bertahap-tahap gitu. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, dites dulu apakah sudah bisa di jilid ini, baru boleh naik jilid selanjutnya. Seperti itu. Dari sekian lamanya kakak mengajar di sini pasti ada suka dan dukanya pastinya. Iya. Bisakah kakak sedikit menceritakan bagaimana suka dan dukanya semenjak mengajar guru ngaji? Oh iya. Suka dan duka. Sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Cuman dukanya itu bukan dalam artian kita terlalu bersedih-sedih, tidak seperti itu. Sukanya adalah kita bisa berbagi ilmu dengan anak-anak, dan anak-anak alhamdulillah suka dengan ilmu itu, ilmu ngajinya. Kemudian sukanya lagi kita bisa mengenal anak-anak dengan baik, kita bisa mengenal karakter anak, karena kan setiap anak itu berbeda karakternya. Dan ketika kita ngajar ngaji, kita tahu dia, oh karakternya sana seperti ini. Kalau ngaji gimana ya cara mengatasinya, gimana ya cara membuat dia menjadi anak yang masya Allah dengan ngajinya gitu. Jadi sukanya itu selalu ingin belajar untuk menghadapi anak-anak itu. Jadi Kemudian jadi bisa dibilang banyak sukanya dibanding dukanya. Di situ Iya. pun juga kita bisa mungkin berlatih untuk kedepannya lagi. Lebih baik. Iya, masya Allah. Kalau dukanya sendiri apa ya? Dukanya sebenarnya biasanya ini apa ya? Biasanya kan anak itu nggak sama. Iya. Misalnya ada titik di mana, oh ya Allah, sebelumnya saya nggak tahu ini anak ini mau diberikan. Kenapa hari ini dia seperti ini? Saya harus belajar lagi begitu. Dukanya itu kita kayak, astagfirullah, saya hari ini nggak bisa ya buat anak saya seperti ini itu. Ketika anak kita kayak tidak mampu, kita merasa oh sendiri gitu. Jadi harus cari cara lagi buat anak-anak. Gitu. Kan seperti yang tadi kita bilang bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang mungkin tingkat kenakalannya standar, ada yang tingkat kenakalannya sedang, dan ada tingkat kenakalan yang di atas rata-rata anak. Bagaimana kakak mengatasi semua karakter itu? Apakah dimarahi atau dilembuti atau bagaimana? Tadi tingkat kenakalan sebenarnya kalau bagi kami pribadi semua ustaz-ustaz dari sini itu nggak ada kata nakal ustazah. Ya jadi anak-anak itu nggak nakal, cuman memang aktif dan hyper aktif gitu. Jadi mereka nggak nakal sebenarnya. Sebenarnya Iya. Sepertinya saya salah pertanyaan bukan ya. Jadi jangan sampai kita salah artikan nakal ya. Jadi anak-anak sebenarnya itu aktif. Nah tadi ada yang aktifnya terlalu tinggi, sedang, dan bahkan ada yang ya anteng-anteng saja. Kalau mengatasi di sini sebelum kita ngajar anak-anak itu kan kita sudah ini pertama-tama kita tahu dia berada di jilid mana, di jilid pra, jilid 1, 2 dan sebagainya, itu nanti dibagi masing-masing ustazah. Kemudian dalam satu jilid itu kita nggak tahu karakternya kan, beda-beda. Nah bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama sebelum kita betul-betul mengajar, kita kenalan dulu dengan mereka, kemudian berikan mereka aturan yang harus mereka patuhi. yang harus mereka tahu. Tahu
sebelum mengaji itu seperti apa. Nah, insya Allah lambat laun mereka akan tahu sendiri aturannya seperti apa. Misalnya sebelum kita ngaji, teman-teman ini aturannya ini, ketika mengaji tidak ada yang cerita dulu, tidak ada yang main dulu dan lain sebagainya. Jadi ditetapkan aturan yang mereka betul-betul setujui dan sepakati. Nah, kalau misalnya kita sudah tetapkan aturan, insya Allah dari anak-anak yang super aktif, sedang dan bahkan anteng-anteng aja itu mereka sudah tahu. Dan itu insya Allah akan mudah lagi. Iya. Jadi aturan yang paling penting sebenarnya. Iya betul. Dan ya itu aturan yang paling penting. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya. Di sini saya cuma menginginkan kakak untuk berbagi cerita selama mengajar sebagai guru mengaji. Mengajar sebagai guru mengaji. Awal mulanya. Oke. Sebelum mengajar ya. Iya. Pengalaman, masya Allah ya. Oke. Sebenarnya awalnya saya sebenarnya tidak masuk dalam tim mengajar. Karena kan tim mengajar ini memang kita dan memang dari sekolah ustaz-ustaz mana yang dapat mengajar ini, kemudian yang mampu, yang mau menyediakan waktunya, meluangkan waktunya. Nah, dulu saya sebenarnya tidak ustazah, saya bilang maaf ustazah saya tidak bisa karena begini, nadinya saya belum bagus, ilmunya saya masih belepotan dan lain sebagainya. Itu pengalaman pertama saya. Jadi saya rasa saya tidak pantas ini, langsung iya ada ustazah yang menyemangati saya. Ustazah ayo lah bisa, insya Allah bisa, kita di sekolah bisa, masa di tempat ngaji tidak bisa gitu. Makanya kayak mikir lama-lama, oh iya ya, kalau misalnya di sekolah kita ngajar, kenapa kita ketemu sama anak-anak yang baru lalu kita takut, padahal ilmunya insya Allah akan lebih banyak gitu. Dan dulu itu apa ya, sebelum saya memutuskan itu saya benar-benar dulu ngajinya saya drop sekali. Kan saya memutuskan dulu tidak ngajar ngaji dulu kan, pernah vakum tidak ngajar ngaji dulu di sekolah, tapi karena vakumnya itu turun sekali, jadi mulai dari semangatnya ngaji turun, semangatnya menghafal turun semuanya. Iya turun sudah, saya jujur ya turun sekali, jadi nggak ada semangat sama sekali untuk saya harus tambah hafalan, saya harus perbaiki lagi bacaannya saya, itu turun sekali. Jadi saya bilang astagfirullahaladzim, aduh iya ya, nah iya ya udahlah. Makanya saya diberikan tawaran lagi, ustazah itu ngajar ngaji lagi ustazah, insya Allah kan, insya Allah. Karena satu yang saya ingat itu kan kita di sekolah dilatih terus, dibina. Jadi ada ustazah yang bilang sama saya ya, ini dari trainernya langsung Umi Makassar, bilang bahwa ustazah tidak semua orang-orang di luar sana itu dipilih menjadi guru Quran. Iya, dipilih menjadi guru Quran. Mungkin mereka ngajinya bagus, mereka hatam berjus-jus misalnya, tapi mereka tidak dipilih gitu sebagai pengajar. Makanya saya bilang, oh iya, ada banyak orang yang bisa ngajar, maksudnya bacanya bagus, tapi kok tidak diberikan kesempatan untuk mengajar, padahal amalnya banyak itu, bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun. Maaf ya ustazah, ini nggak cerita pengalaman ini ya, ampun, pengalaman yang sangat luar biasa ini. Makanya saya bilang, oh iya, masya Allah sekali. Jadi itu yang saya ingat, di luar sana banyak wanita-wanita solehah yang baik bacaannya dan lain sebagainya, tapi tidak terpilih menjadi guru Quran. Nah, kita yang misalnya bacaan saya masih kurang bagus, tapi dipilih menjadi Quran, percaya, berarti kita diminta untuk belajar lagi. Itu yang saya, oh iya, saya harus belajar lagi nih. Makanya tidak lambat laun saya menerima tawaran ini gitu, untuk mengajar Quran untuk anak-anak meskipun masih belajar juga. Jadi tidak yang expert sekali tidak, tapi masih belajar juga sama ustaz-ustaz yang lain. Sambil belajar ngaji sambil belajar. Betul, sambil belajar. Masya Allah. Ustazah. Maaf ya ustazah. Ya ampun. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nah, sebelum saya mengakhiri
podcast kali ini. Iya. Saya ingin sekali lagi metode yang tadi, metode Umi. Oh iya. Boleh? Boleh. Iya. Oke. Ya kayak ya. Oke. Karena saya Umi kan itu kita sebelum doa, setelah doa kita Umi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke. Iya, gitu. Iya. Umi Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Cukup. Itulah tadi sesi wawancara ataupun podcast dari saya. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah siapa? Ustazah Upi. Ustazah Upi. Upi. Iya. Terima kasih karena sudah berkenan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir mata kuliah dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Ustazah diberi kelancaran dalam dalam belajar mengaji untuk anak-anak yang sedang Ustazah aja. Terima kasih sudah doanya.